Nah, kali ini aku akan membahas tentang NTSC dan PAL. Apa sih perbedaan dari NTSC dan PAL dan apa kaitannya dengan kita sebagai videographer? Nah, sebelum kita menjelaskan perbedaan dan definisi atau mungkin penjelasan tentang NTSC dan PAL, alangkah baiknya kita flashback masalah-masalah yang sering muncul terkait dengan NTSC dan PAL itu sendiri. Oke, ketika kita syuting video, waktu take, kita nggak tahu kameranya ini pakai format NTSC atau PAL. Misal taruhlah kita PAL gitu ya. Kemudian pas diedit, kita nggak tahu format sequence-nya pakai NTSC atau PAL alias asal gasak kayak gitu. Misal taruhlah waktu ngedit kalian set sequence-nya dengan NTSC di Adobe Premiere. Maka yang terjadi adalah laptop kalian atau PC kalian akan bekerja lebih keras dibandingkan biasanya. Dan siap-siap lemot hingga yang terjadi adalah sekarat. Oke, kenapa ini terjadi? Karena nggak sinkron, kalian tik pakai PAL, editnya pakai NTSC. Begitu juga sebaliknya. Oke, jujur aja dulu aku pakai laptop jadul. Laptop Lenovo Z470 kalau nggak salah. Nah, walaupun dipakai ngedit project yang footage-nya bisa puluhan ribu, itu juga aman-aman aja. Bahkan ngedit sambil buka After Effects pun aman-aman aja. Karena apa? Karena kita tahu kalau take-nya pakai PAL, ya ngeditnya formatnya PAL, outputnya juga bakalan PAL juga. Begitu juga sebaliknya, kalau kita take-nya pakai NTSC, yang ngeditnya pakai NTSC, terus outputnya bakalan NTSC juga. Nah, problem selanjutnya atau masalah selanjutnya ketika output. Nah, kalian harus tahu, kalian mau naruh video itu entah di Instagram aja, entah di Videotron, atau entah di YouTube atau di TV atau di mana, kalian harus tahu mereka itu pakai format apa. Nah, berdasarkan pengalaman nih ya guys. Nah, kalau di Instagram, YouTube itu biasanya pakai NTSC. Kalau di Videotron itu juga NTSC. Nah, kalau di TV, karena TV Indonesia itu pakai PAL, jadi saya saranin di-convert menjadi PAL dulu. Jadi outputnya nanti di-convert ke PAL. Ketika udah jadi, walaupun format kalian NTSC, nanti di-convert dulu menjadi PAL, barulah ditaruh di TV. Nah, karena kejadiannya apa? Kenapa ini harus tak jelasin terlebih dahulu sebelum kalian nanti tak jelasin di next tutorialnya yang lebih lanjut? Kenapa ini didahuluin? Karena gini loh guys, mindsetnya gini. Ketika kalian nggak paham masalah dasar, walaupun video kalian bagus, tapi ketika kalian naruh itu di Videotron misal, ditonton banyak orang dan itu bermasalah, ya akan jadi sesuatu yang nggak bagus gitu loh. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu yang namanya NTSC dan PAL itu bedanya apa. Karena ini sangat sangat penting ketika kalian take nantinya, kalian ngedit nantinya, walaupun pakai laptop standar dan sederhana pun, aku yakin laptop kalian bisa. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang NTSC dan PAL itu apa. Untuk yang udah paham, ya anggap ini sebagai pengingat ya. Untuk yang baru memulai atau mempelajari ini, perhatiin baik-baik ya guys. Karena nantinya kalian bakal tahu fungsi frame per second itu apa. Dan lain-lain sebagainya. Oke, secara definisi, secara sederhananya, NTSC dan PAL itu adalah sistem dasar yang dipakai pada peralatan penyiaran broadcasting. Berbasis analog atau yang siarannya masih pakai kaset dan lain sebagainya. Kalau istilah di komputer itu ya bisa dikatakan sebagai Windows itu ada 34 bit, 32 bit atau 64 bit. Nah, di iOS, Android, BlackBerry dan lain-lain itu punya karakter tersendiri. Nah, lanjut ya. Ini nggak usah ngobrolin masalah gadget, kita fokus ke ini. Sebenarnya di dunia ini ada 3 sistem utama yang dipakai, yaitu NTSC, PAL, dan scam. Ya apalah scam apa scam terserah. Nah, cuman yang scam ini kita nggak usah bahas ya karena sedikit negara yang pakai format atau sistem scam ini. Oke, lanjut. NTSC itu singkatan dari National Television System Committee. Nah, ini biasanya dipakai di Amerika, di Burma, Korsel, Taiwan, Jepang, dan Filipina. Aku nggak tahu. Mungkin bisa ditayangin di sebelah sini. Sementara PAL singkatan dari Pace Alternating Line, dipakai di Indonesia, Australia, dan sebagian besar di Eropa. Sementara untuk scam itu ya kurang lebih bahasa Perancisnya
Nah, yang biasa dipakai di Prancis, Timur Tengah, Rusia. Oke, dari perbedaan ini, awalnya perbedaan antara NTSC dan PAL, kita nantinya fokus ke NTSC dan PAL aja ya, karena device kita juga kebanyakan antara NTSC dan PAL aja. Nah, untuk sekam kita singkirkan dulu. Oke, perbedaan yang terjadi karena adanya tegangan arus listrik di setiap negara-negara tersebut. Jadi, misal gini, Amerika secara arus listriknya memproduksi atau mengeluarkan sebesar 60 Hz, sementara di Indonesia 50 Hz. Nah, dari tegangan itulah yang mengakibatkan tegangan listrik ini diperlukan untuk mengirim sinyal gambar dari stasiun pemancar TV ke TV rumah kita. Nah, secara matematis listriknya dengan 60 Hz itu tadi mampu mengirimkan 60 gambar per detik. Nah, dari 60 Hz tadi, stasiun pemancar mampu mengirimkan 60 frame atau gambar per detik. Sementara di Indonesia hanya 50 Hz. Jadi bisa mengirimkan 50 frame atau gambar per detik. Nah, dengan hitungan itulah maka muncul 60 frame per second atau FPS dan 50 frame per second. Nah, perbedaan ini yaitu tadi, NTSC biasanya menggunakan 60 frame per second, sementara PAL menggunakan 50 frame per second. Nah, secara garis, perbedaan sistem ini, secara teknis pada saat gambar itu dipancarkan ke TV, ada perbedaan garis yang nantinya terkirim. Yaitu di NTSC sendiri, untuk setiap satu frame atau satu gambar, jumlah garis yang terkirim itu sebanyak 525. Sementara sistem PAL itu lebih banyak, kurang lebih 100 garis, yaitu 625. Nah, jadi perbedaan mendasar adalah sistem PAL dan sistem NTSC. Kalau PAL itu frame per secondnya biasanya 25, 50, 100, dan kelipatannya. Kalau yang NTSC itu biasanya 30 frame per second atau lebih detailnya 29,97 frame per second, terus kemudian 59,94 frame per second, atau kita bicara dengan 60 frame per second, dan lain sebagainya. Oke, kadang ini secara pengalaman pribadi aja ya. Jadi kadang kita itu mikirnya gini, kenapa ini harus dipahami? Karena output kita, misal kayak YouTube, terus kemudian Videotron dan lain sebagainya. YouTube itu dari mana? Dari Amerika. Amerika menggunakan sistem apa? NTSC. Sementara kita ini di Indonesia. Di Indonesia pakai apa? PAL. Nah, device kita, misal kamera kita Sony atau apa. Nah, itu punya format, ada dua format di dalamnya, karena ini era digital ya. Setiap produsen kamera tuh mesti punya sistem bawaan antara NTSC atau PAL. Nah, kalau kalian pakai device HP, biasanya HP, misal HP iPhone, biasanya pakai NTSC. Kalau HP-nya buatan Indonesia mungkin menggunakan PAL. Atau kadang kalian bisa cek di ininya, frame-nya dia pakai berapa frame-nya. Biasanya kalau pakai 30 frame per second ya itu pakai NTSC. Nah, balik lagi. Ketika kita outputnya sudah jelas ya, outputnya adalah kita akan nayangin di YouTube. YouTube pakai NTSC. Otomatis kalau saran saya, kalian ketika take ya kalian harus pakai NTSC juga gitu loh. Kalau misal kalian gunain untuk TV iklan di Indonesia ya saran saya ya pakai sistem yang sama gitu loh. Cuman untuk kemudahan yang kita dapatkan di teknologi akhir-akhir ini, karena ini formatnya digital ya, jadi kita bisa gonta-ganti ketika nanti waktu rendering atau lain sebagainya. Kalau saran saya pribadi ya, saya sih menggunakan NTSC karena saya yang kejar adalah frame-nya. Jadi semakin banyak frame, maka semakin smooth pergerakan. Cuman kekurangannya ketika kita pakai NTSC, detail gambar atau detail warnanya itu kalah dengan yang PAL, karena PAL lebih banyak gambar garisnya. Yang tadinya 625 sementara NTSC 525. Jadi seperti itu guys gambarannya. Nanti ketika kalian bikin sequence, tolong dicek lagi seperti apa cara bikin sequence-nya, nanti tak jelasin di next tutorial atau nanti bisa di-linkkan di atas ini. Oke,
Jangan lupa kalau ada yang ditanyain, kalian bisa diskusikan di bawah di kolom komentar. Oke, terima kasih, thank you for watching and see ya.